Ari Susanti Rahayu meraih 2 medali emas pada Asian Games 2018 dari cabang olahraga sport climbing. Mereka-mereka yang meraih juara dan membuat bangga Indonesia. Ini dia para atlet panjat tebing kita, Ari Susanti Rahayu. Jadi dari kecil saya sudah mengenal yang namanya atlet, seorang atlet gitu ya. Karena waktu SD sampai SMP itu saya atlet lari, tapi cuman sampai tingkat provinsi. Kan nggak pernah tuh juara di provinsi pun belum pernah, cuman mentok 5 besar gitu kan Mas. Nah, suatu waktu guru SMP saya, namanya Pak Yuli itu mengajak saya buat, ayo Riz, kamu mau nggak tak kenalin cabang olahraga baru? Namanya panjat tebing. Nah, panjat tebing kok seru, kayaknya menantang. Kebetulan banget, waktu 2007 itu saya nonton kompetisi di TV gitu kan. Ih, kok ada lomba panjat tebing. Ternyata itu memang persiapan buat Pekan Olahraga Nasionalnya 2008, PON saat itu. Akhirnya, yaudah Pak, saya mau nyoba. Tadinya ada beberapa teman saya yang ikut, tapi ternyata yang bertahan cuma saya. Kenapa kok saya bisa suka juga dengan panjat tebing? Yang pertama, dari kecil saya juga orangnya petakilan, mohon maaf, cewek tapi tomboy gitulah. Terus suka manjat-manjat pohon, biasanya kayak pohon mangga gitu ya. Kita manjat, ngambil pohonnya, kita makannya di atas pohon gitu. Enak banget. Terus manjat kelapa. Terus habis itu, ada kompetisi nasional, saya bisa dapat medali di situ. Nah, itulah yang, oh ternyata saya bisa mendapatkan medali, nggak cuma tingkat provinsi, tapi tingkat nasional di panjat tebing. Panjat tebing, akhirnya saya terusin sampai, alhamdulillah, memang ternyata Allah ngasih jalan saya sebagai atlet panjat tebing, bukan atlet lari. Pertama kali saya ke Jogja itu waktu dulu TK yang, jadi pelatih saya punya TK. Nah TK itu tuh kita kayak studi tour gitu ya, itu ke Jogja. Dan itu pertama kalinya saya waktu udah gede bisa merasakan gitu ya. Mungkin kalau kecil saya pernah tapi agak lupa. Tapi yang saya ingat saat itu saya pertama kalinya ke Jogja, saya melihat ke sana tuh, ya tuh banyak yang bisa dipelajari dari mulai anak-anak kecil berwisatanya ke itu apa ya namanya Mas, yang Taman Pintar di situ. Jadi kan ternyata Jogja itu bukan cuman memberikan tempat wisata untuk orang-orang dewasa kayak pantai, gunung dan lain-lain, tapi juga taman pintar buat anak-anak kecil, dan dedikasi buat anak-anak kecil itu yang buat saya, Jogja ini keren. Dan akhirnya nggak tahu setelah udah mulai dewasa, beranjak dewasa, saya ternyata dipanggil untuk mengikuti pelatihan nasional khusus olahraga panjat tebing di Jogja. Dan itu saya senang karena saya akan menjadi ya seenggaknya bagian dari Jogja meskipun cuma 2 tahun, kurang 2 tahun lebih lah. Karena saya di Jogja ini bukan untuk bekerja sebagai kayak rutinitas kantoran gitu ya, tapi saya sebagai atlet, dan di mana selama kurang lebih 2 tahun itu bisa dibilang kayak penjara, tapi saya bisa curi-curi waktu buat menikmati Jogja. Efektif banget kalau menurut saya, karena itu salah satu kedisiplinan untuk kita bisa meraih prestasi sih Mas. Jadi memang aturan-aturan yang diberikan untuk dari pelatih untuk atlet
itu memang mempunyai tujuan dan ingin mendapatkan hasil yang terbaik, alhamdulillah memang betul. Momen banget itu pastinya waktu pecah rekor plus juara dunia itu, kemudian Asian Games. Kenapa waktu pecah rekor? Karena mungkin kalau untuk yang namanya juara dunia, alhamdulillah sebelum pecah rekor saya sudah beberapa kali naik podium 1 gitu. Tapi pengennya yaitu saya pengen pecah rekor aja saat itu, karena saya sudah pernah merasakan juara. Ternyata, nah posisinya di situ saya lagi tidak fit. Jadi jari saya cedera, jari kanan saya ini cedera karena kita overtraining di tebing saat itu. Terus saya harus memaksakan diri saya melampaui batas saya. Ya udah, ini sakit. Gimana caranya? Kalau kamu saat manjat nggak usah dirasain. Yang penting manjat, tampilin yang terbaik. Saya ngomong ke diri saya kayak gitu, kemudian ada support dari luar, yaitu pelatih saya, bahwa beliau bilang gini, nggak apa-apa, jarinya cedera. Sekarang dihabisin, dihancurin. Kalau memang harus dihancurin aja. Besok kalau kita udah pulang ke Indonesia, kita benerin lagi. Kata-kata itu support sistem saya sih. Akhirnya kan jadi, oh oke kalau gitu, ya udah, aku mau maksimalin. Mau dia sesakit apapun, aku bakal maksimal saat pemanjatan. Dan saya bener-bener ngelakuin. Manjat, turun saya harus rendam air es. Jari saya ini harus rendam air es. Sebelum manjat, saya harus kasih pereda nyeri. Manjat, turun lagi, sampai 4 kali saya rendam air es terus. Dan alhamdulillah, Allah ngasih jalan bahwa saya bisa pecah rekor plus juara dunia. Kata orang-orang Jogja itu istimewa, dan ternyata saya mengalaminya bahwa Jogja itu istimewa. Karena entah kenapa ya, setiap kali saya kesini tuh kalau mau balik ke rumah, jujur nih, kayak males banget, kayak pengen aku hidup di Jogja kayak gitu loh. Cuman gimana ya, gaweannya nggak ada di Jogja. Jadi istimewanya Jogja, saya suka sama kotanya. Saya suka sama warga-warganya yang memang benar-benar istimewa, dari mulai segi kayak ramahnya, kemudian sopan santunnya di Jogja itu saya suka. Kemudian banyak wisata yang pasti. Nggak ngebosenin banget Jogja itu. Kuliner. Saya paling sering makan kuliner. Kalau di sini kan memang gudeg ya, cuman saya nggak begitu suka gudeg. Kalau di sini ya jajan-jajanan, saya paling jajannya di jajan-jajan pasar sih mas, karena kan kalau waktu saya di Jogja itu kan posisi pelatnas ya. Kalau pelatnas itu kan kita ada radiasi namanya. Jarak buat dari posisi hotel atau mesnya atlet itu cuman berjarak 500 meter lah, muter gitu. Jadi nggak boleh lewat dari radar tersebut. Kalau kena ketahuan, kita pasti denda sama pelatih. Akhirnya saya carinya sekeliling di tempat hotel aja. Jadi ya itu adanya kayak nasi kuning, jajan-jajanan pasar. Terus kalau pas lagi libur gitu, sore istirahat, saya sering ke lapangan belakang, di situ banyak anak-anak kecil lagi main. Nah, kayaknya kalau zaman sekarang nih ya, anak-anak kecil bermain kan di lapangan gitu kan jarang banget. Di tempat sana tuh masih ada gitu, jadi nggak terfokus sama gadget. Saya seneng ngeliat anak-anak kecil main. Jadi keinget masa lalu waktu saya masih kecil. Mainnya kelereng, main lompat tali, terus apa ya, kalau di daerah saya tuh namanya engklek. Itu yang kita digambar di tanah, besok kita loncat-loncat kayak gitu tuh. Kayak gitu. Kalau ada event di Jogja, sering banget kesini.
Ya nggak tahu, pokoknya, Jogja udah kesana aja langsung sekalian liburan gitu. Padahal kan tempatnya ya itu aja, tapi nggak tahu, nyaman aja udah, seneng gitu mas. Orang seneng tuh nggak bisa dibeli ya. Orang kan pengennya ke luar negeri gitu kan ya. Tapi kan di sana kalau kita udah ke sana kita butuh yang namanya budget. Waktunya harus luang banget. Tapi kalau di Jogja itu semua bisa tersingkirkan gitu loh. Iya nggak sih? Pantai. Pantainya nggak pernah. Di sini kan banyak banget ya wisata pantai. Jadi kalau ke Jogja saya seringnya pengennya ke pantai, pantai dan pantai. Terutama di Pantai Siung karena di situ ada buat manjat tebing. Kita juga bisa ngecamp di pinggir pantai. Malamnya bisa dengerin suara ombak, itu nenangin pikiran banget kalau buat saya. Yang pertama mungkin dari jarak dari rumah saya ke Jogja itu nggak begitu jauh, kurang lebih 4 jam. Kalau di pantai-pantai yang lain atau di daerah yang lain kan kita jangkauannya juga butuh waktu ya mas gitu. Terus karena saya sukanya di pantai, ya dan juga saya nyamannya di Jogja, tiap kali ke pantai pengennya di Jogja aja gitu. Meskipun di dekat rumah saya ada itu kan, cuman memang ya nggak tahu ya, keindahannya atau feel yang saya rasain beda sama di Jogja. Gitu. Kalau Jogja tuh welcome ya mas, jadi kayak apalagi ini wisata yang turis pun juga datang ke sini, jadi menurut saya memang karena memang dari dulunya udah banyak turis yang ke sini, jadi orang-orang Jogja itu welcome untuk semua ras budaya. Itu yang baiknya, yang saya suka juga dari orang-orang masyarakat Jogja sih. Mungkin karena memang udah kedoktrin dari dulunya bahwa Jogja itu kota atau kabupaten yang memang dia bisa menerima semua yang datang untuk menikmati Jogja, kota Jogja gitu sih. Saya ingat waktu saya nginepnya, kita kan di hotel ya mas. Nah, ada pegawai hotel yang memang beliaunya juga orang Jogja asli, itu ramah sekali dengan saya dan itu yang makin membuat saya, iya Allah enak ya ternyata hidup di Jogja. Mana tempatnya, kalau menurut saya tempatnya tuh adem dalam hal, yaitu saya merasakannya seneng, ayem, tenang di Jogja itu. Sampai kadang saya berpikir, saya pengen deh punya rumah di Jogja, tapi kayaknya nunggu besok aku jadi miliarder. Feeling saya gitu ya, feel saya di Jogja itu ayem, nyaman. Jadi nggak tahu karena mungkin rasa kan nggak bisa diungkapin, cuman bisa dirasakan gitu kan. Saya rasanya ayem, seneng hidup di Jogja. Dan yang pastinya biaya hidupnya murah. Itu. Ramah dan sopan santunnya, mungkin apa ya? Kalau ramah dan sopan santun orang bisa ya, tapi kayak unggah-ungguhnya Jogja itu beda sih mas. Jadi kayak sopan santunnya tuh kelihatan banget. Mungkin karena memang masih ada kayak kerajaan-kerajaannya Jawa banget gitu ya mas. Setiap kali ketemu orang Jogja pasti pengennya senyum, terus bercandaan enak, bercandaannya sopan santun kayak gitu loh. Jadi asik aja ngobrol sama orang Jogja gitu. Kebanyakan yang saya temuin pasti kayak gitu. Harapannya untuk kota Jogja ini yang pasti semoga kedepannya tidak pernah merubah tradisi-tradisi Jawa yang dari zaman dulu sampai sekarang. Karena itu simbol buat kota Jogja sendiri bahwa tradisi dari zaman dulu sampai sekarang tuh nggak akan pernah pudar. Itu yang akan mengingat kita bahwa kota Jogja itu istimewa. Toleransi mungkin ya mas. Jadi kayaknya di sini ada beberapa toleransi untuk warga sipil ya. Itu kayaknya baik banget. Menurut saya memang harus dilanjutin sampai besok. Kalau untuk tentang kepemimpinan dan lain-lain, karena saya belum paham banget gitu kan ya sama Jogja tentang kepemimpinannya,
selama saya di Jogja ya overall baik gitu. Dan kayaknya setiap kali ada event-event kompetisi gitu juga tetap mendukung. Yang pastinya juga tidak membanding-bandingkan antara warga sipil dengan kerajaan gitu, tidak terlalu signifikan banget.